kelak di akhirat itu nanti mereka dibangkitkan dengan tidak memiliki pakaian. Semoga kita tidak termasuk dari orang yang dipermalukan seperti itu nanti di akhirat. Bukan lagi menampakkan nikmat Allah, tetapi yang terjadi adalah pamer, yang terjadi adalah kesombongan, yang terjadi adalah berlebih-lebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 6666 Mudah ingatnya, 147 666666. Atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01 di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100.001. Konfirmasi ke nomor admin 0852 6541 6060. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, ayah bunda, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tiada kata yang pantas dan indah untuk kita ucapkan pada saat ini kecuali alhamdulillah, ketika Allah masih memberikan kepada kita karunia, sehingga dengan karunia itu kita masih diberikan segenggam iman yang dengannya kita datang ke majelis ini, rukuk dan sujud kepada Allah, bermajelis ilmu, yang mudah-mudahan segala yang kita lakukan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita harumkan majlis ini dengan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat
yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah membaca seperti apa arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang kita zikirkan saat memakai baju atau saat memakai baju baru ataupun sandal baru, di mana terakhir kita membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sekarang kita masuk ke bab ma yanqulu li sahibihi idza ra'a alaihi sauban jadidan. Apabila kita melihat saudara kita atau teman kita, dia memiliki sauban jadidan, pakaian baru. Nah, ini momen-momennya barangkali relevan sekarang ketika akan Lebaran atau pada saat Lebaran, semua memakai atau sebahagian besar memakai pakaian baru, apakah baju, sarung, gamis, peci dan lain sebagainya. Nah, lalu apa dan bagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat ada yang memakai pakaian baru tersebut? Al-Imam An-Nawawi mengatakan, rawaina fi sahihil Bukhari, kami riwayatkan di dalam Sahih Bukhari, an Ummi Khalidin radhiyallahu anha, bersumber dari Ummu Khalid, Allah ridha kepadanya, qalat, Ummu Khalid tadi berkata, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyabin fiha khamisatun saudat. Jadi suatu ketika, kata Ummu Khalid, Nabi Muhammad itu dihadiahkan atau diberikan apa? Siyabun, kain, fiha khamisatun sauda. Di kain tadi ada warna, ada celupan warna hitam. Lalu Nabi berkata, qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tarawna naqsuha hadhil khamisah, man tarawna naqsuha hadhil khamisah. Kata Nabi, ketika dia dapat diberikan kain tadi, lalu Nabi bertanya, kira-kira kepada siapa kita berikan kain ini, ya, yang cocok? Jadi kepada siapa kita pakaikan kain ini yang cocok untuk dia. Nah, lalu fa'askatal qaum, pada saat itu yang hadir terdiam. Faqala, lalu Nabi berkata lagi, ituni bi Ummi Khalid, tolong datangkan Ummu Khalid. Fa'butiya biyan nabiyyu fa'albasaniha biyadih. Lalu Ummu Khalid pun datang, lalu dipakaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya kain tadi kepada Ummu Khalid. Wa qala abdi wa ahliki. Lalu pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
habli wa akhliqi marrataini. Ya, saat itu Nabi Muhammad SAW mendoakan pakaian baru yang diselendangkan, kain yang disamputkan kepada Ummu Khalid tadi didoakan oleh Rasulullah. Ringkas doanya, apa dia? Habli wa akhliqi. Habli wa akhliqi. Maksudnya apa? 2 kali sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalimat itu, habli, semoga, terjemahan bebasnya, semoga yang dipakai barang baru ini cocok, ya, nyaman, menenteramkan, wa akhliqi, dan dari pakaian yang dipakai ini memunculkan akhlak yang baik. 2 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahasakan dengan yang demikian. Kalau bahasa bebasnya Bapak Ibu, kita berikan hadiah peci misalnya ke Ustadz Ali. Amin kata Ustadz Ali. Ini ada tanda-tanda nih Pak. Lalu bahasa bebasnya, semoga bermanfaat ya Ustaz. Kira-kira begitu. Dipakai untuk sembahyang, maka orang yang memberikannya, yang memakai bermanfaat, yang memberi juga mendapat manfaat. Maka oleh karenanya, biasanya ya dari hadis ini ada beberapa informasi yang bisa kita petik. Yang pertama adalah menghadiahkan pakaian yang bisa dipakai, yang bermanfaat, merupakan bentuk sunnah Nabi dan ketinggian akhlak. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka inilah yang menjadi tradisi di negeri kita ini. Menjelang Lebaran, menghadiahkan kain sarung, menghadiahkan ke beberapa orang misalnya yang kita pandang patut untuk mendapatkan itu, kain sarung kah, peci kah, baju kah, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menerima hadiah dan dihadiahkan kain. Maka saya sering setiap Ramadan atau menjelang hari raya itu Bapak Ibu, di mana-mana pengajian masjid yang rutin saya isi, itu selalu kain sarung. Kalau tak sarung, baju, gamis. Ya, rata-rata itu. Tapi di Masjid Thayyibah ulun nampaknya. Itu apa maksudnya Bu? Ustaz Ali? Apa maksudnya? Tidak bermaksud apa-apa. Ini hanya berkelakar saja. Ya, jadi Bapak Ibu, intinya apa? Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah. Di antara hadiah yang diterima oleh Rasulullah itu adalah secarik kain yang bisa dipakai, dijahit, yang dia gunakan ya untuk keperluan beliau. Nah, lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ternyata dari hadis ini bisa pula kita ambil kesimpulan, pakaian yang diberikan hadiah kepada kita tersebut, atau hadiah apapun yang diberikan kepada kita, yang jika ternyata tidak termanfaatkan oleh kita, ada kalanya dibolehkan kita hadiahkan atau kita hibahkan kembali. Misal kemarin ada jamaah ibu-ibu yang ngasih gamis ke saya. Nggak lo tanggung-tanggung gamis yang dikasih Bapak Ibu 3XL. Ini menyindir saya atau macam mana nih? Badan besar mungkin nampak sama jemaah kan? 3X-nya Bu, baru L. Besar luar biasa. Nah ini kalau setelah dipatut-patut nampaknya ini nanti tak terpakai. Kemudian tak termanfaatkan dengan baik. Akhirnya ada kawan family juga yang badannya lebih besar, yang lebih cocok. Ya sudah,
Nah, mau enggak ini, saya tanya. Bolehlah, kata beliau. Nanti diperbaiki sedikit, akhirnya manfaatnya juga bisa tersampaikan. Sebagaimana di dalam hadis ini, Rasulullah SAW ketika diberikan kain, namun ia bertanya kepada para sahabat, kepada siapa kiranya kain ini kita berikan. Lalu Nabi memanggil Ummu Khalid dan dihadiahkan, dipakaikan kain ini kepada Ummu Khalid. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seputar masalah libas, masalah pakaian ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah taala, ada ihtimamul Islam bil libasi wa hikmatu masyru'iyatihi. Jadi ada dari yang diajarkan oleh Nabi dengan pola kita berinteraksi dengan pakaian ini, menunjukkan bahwa Islam itu perhatian dengan pakaian yang dipakai, dan terdapat di dalamnya hikmah disyariatkan seputar masalah pakaian. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seperti apa perhatian Islam terhadap pakaian? Yang pertama, annal libas, pakaian itu mimma imtanallahu bihi alal insan wa mayyazahu anil hayawan. Jadi Islam itu begitu memperhatikan pakaian. Kenapa? Karena pakaian ini adalah karunia yang pada ujungnya membedakan kita dengan pakaian itu, yang membedakan manusia daripada hewan. Maka Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-26 berfirman, Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisa. Allah Ta'ala menyatakan, wahai bani Adam, wahai manusia, kami anzalna alaikum, kami turunkan kepada kalian libasan, kami ciptakan pakaian. Fungsinya apa? Yuwari sawatikum, fungsi dari pakaian itu adalah menutup aurat dan aib kita. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kelak di akhirat itu nanti mereka dibangkitkan dan tidak memiliki pakaian. Semoga kita tidak termasuk dari orang yang dipermalukan seperti itu nanti di akhirat. Nah, pada konteks dunia, pakaian itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membedakan manusia daripada hewan. Nah, lalu urgensi yang kedua, an-nahyu an naz'il libas. Ada aturan yang berupa larangan jangan membuka pakaian. Dan orang-orang yang membuka pakaian yang menutup aurat dan kehormatannya tadi, apabila dibukanya di dalam Islam, itu bisa menjadi fitnah. Ia bisa disebut sebagai fitnah. Sehingga ini kita terinspirasi di dalam surat Al-A'raf, masih di dalam surat yang sama, di ayat yang ke-27, Allah Ta'ala menyatakan, Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan. Wahai anak keturunan Adam, jangan sampai syaitan memfitnah kalian. Sehingga apa? Sehingga setan itu kama akhraja abawaikum minal jannati, karena setan itulah yang menyebabkan keluarnya orang tua kalian atau buyut kita, Nabi Adam dan Siti Hawa, minal jannah, daripada
surga. Sehingga ketika keluar dari surga tadi, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Sehingga ketika mereka dikeluarkan dari surga itu gara-gara fitnah dari syaitan tadi, apa yang terjadi? Lepaslah pakaian keduanya, ya, sehingga hampir nampaklah aurat, ya, dan hampir hilanglah kehormatan mereka. Maka ketika mereka tertipu daya oleh setan, mereka mendekati pohon khuldi, lalu mereka melanggar, lepas semua pakaian itu, sehingga apa yang terjadi? Nabi Adam dan Siti Hawa ternyata untuk menutup aurat mereka menggunakan daun-daun dari pohon-pohon yang ada di surga. Jadi min warakil jannah. Jadi mereka memakai warak, ya, dedaunan yang ada di surga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari tiga itu nampak, atau dari dua hal tadi nampak betapa Islam amat sangat memperhatikan kepada pakaian. Bahkan ketika pakaian itu akan dipakai, atau ketika pakaian itu akan kita manfaatkan, atau ketika melihat orang lain memakai pakaian yang baru, ternyata di dalam Islam ada zikir, ada doa, ada kebaikan yang ingin dititipkan di sana. Maka minimalnya kemarin balik ke kaji hawan kita, ketika memakai baju ucapkan Bismillah. Nah, ibu-ibu memakai mukennah pagi tadi ke masjidnya, aduh nak Bismillah tadi kira-kira, atau lupa barangkali tak? Baca minimal, ya, minimalnya itu adalah membaca Bismillah. Nah, lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, apa hikmah disyariatkan pakaian ini? Yang pertama, pakaian itu saturun lil aurati, fungsinya adalah menutup aurat. Dan apabila aurat tertutup, hifzun lil a'rad, tujuannya adalah menjaga kehormatan diri, wasiyanatun lil mujtama', dan di situ menjaga masyarakat. Artinya apa? Pakaian adalah lambang atau pertanda peradaban masyarakat. Jadi dia bukan sekedar sebagai penutup aurat, tetapi dia menjadi perlambang peradaban sebuah masyarakat. Nah, di dalam surat Al-A'raf, lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan fungsi ini. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasai wari sawatikum warisa wa libasul taqwa zalika khairun zalika min ayatillah. Jadi Allah Ta'ala menyebut, wahai Bani Adam, kami turunkan, kami ciptakan pakaian yang fungsinya adalah menutup aurat kalian, kemudian ia berguna untuk menjaga tubuh kalian, wa libasut taqwa zalika khair, dan pakaian ketakwaan itulah yang terbaik, dan pakaian itu semuanya min ayatillah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah adanya fungsi pakaian, hikmah disyariatkan demikian, ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam konsep Islam, berpakaian itu yang dia adalah berpenampilan, ternyata fihi izharu ni'matillah wa syukrihi alaiha. Jadi berpakaian itu ternyata adalah juga efek ini, jangan, ya, dimensi ini jangan sampai lupa kita. Ya, dimensi apa? Menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan rasa syukur. Ya, kenapa demikian? Karena Allah itu maha indah. Innallaha jamil, sesungguhnya Allah itu maha indah.
yuhibbul jamal, mencintai yang indah-indah itu. Nah, oleh karenanya di dalam surat Al-A'raf ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yuwari sawatikum warisa wa huwa subhanahu yuhibbu zuhura asara ni'matihi ala abdi. Jadi dari ayat itu yang bisa disimpulkan pula bahwa pakaian itu adalah kita pakai dalam rangka bersyukur kepada Allah karena Allah Ta'ala sangat senang dan bangga kalau di diri kita ini terdapat bekas-bekas nikmat Allah yang muncul, yang nampak, dan dari situ nanti akan muncul, akan hadir rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada sebuah riwayat dari Abil Ahwas, dari ayahnya radhiyallahu anhuma. Abil Ahwas ini pernah datang menjumpai Rasulullah. Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi saubin duudin. Saya berjumpa dengan Rasulullah itu dengan pakaian yang seadanya, ya, pakaian yang sangat murah pada saat itu. Lalu apa kata Nabi? Faqala, Rasulullah bersabda, alaka malun, apakah engkau memiliki harta? Kau punya uangkah wahai Abil Ahwas? Na'am, benar ya Rasulullah, saya ada punya harta. Min ayyil mal, dari mana sumber hartamu itu wahai Abil Ahwas? Kata Nabi. Apa jawaban Abil Ahwas ini? Qad atani Allahu minal ibili wal ghanami wal khayli wal raqi. Jadi Allah memberikan saya harta, ya, sumber rezeki saya itu adalah ibil, unta, ghanam, domba atau kambing, wal khayl, aku juga punya kuda, warraqi, aku punya budak yang aku sewakan jasanya. Qala, lalu Nabi bersabda kepada Abil Ahwas, fa iza ataqallahu malan, apabila Allah memberikan harta kepada engkau wahai Abul Ahwas, fal yura asaru ni'matillahi alaika, nampakkanlah bekas nikmat Allah itu di dirimu, ya. Nampakkan bekas nikmat Allah itu dan karunia-Nya dan keagungannya pada dirimu, maka kita boleh berpenampilan baik. Jadi kalau ada baju yang ancak awak pakai, bukan berarti sombong Bapak Ibu, ya. Ada sarung baru kita gunakan untuk salat, bukan berarti sombong. Ada pakaian bagus kita gunakan untuk, ya, sehari-hari, ya, itu tidak mengapa, karena Allah Ta'ala senang pula melihat hambanya ini apabila ada tanda-tanda nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri hambanya. Maka misalnya pergi ke masjid pakai mobil terbaik, kendaraan terbaik kita, tidak masalah, ya. Pakai sandal terbaik yang kita punya juga tidak masalah. Kenapa? Karena pada saat itu nampaklah betapa Allah itu maha pemberi karunia. Nah, jadi tidak masalah yang demikian tersebut. Dan bahkan Nabi SAW menegur jika ada penampilan-penampilan yang tidak menarik. Ketika apa? Ketika ada sahabatnya yang datang menjumpai Nabi, rambutnya sedang acak-acakan. Lalu Nabi bertanya, kau punya sisir apa tidak? Punya ya Rasulullah. Nah, kalau begitu tolong disisir rambutnya. Maka berpenampilanlah menarik, itu tidak menafikan tentang tidak ada hubung kaitnya dengan kesombongan. Karena sombong itu letaknya di hati. Ketika dengan yang kita pakai itu ternyata kita remehkan orang lain atau kita menganggap diri kita hebat, maka pada saat itu barulah tidak boleh. Tapi kalau kita gunakan, kita pakai dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka
itu tidak apa-apa dalam konteks tidak sombong dan tidak berlebih-lebihan. Nah, berlebih-lebihan ini parah juga nih Bapak Ibu. Ya, ada tas dipamerkan harganya 50 juta. Ya, ini lagi heboh-hebohnya sekarang nih di jagat medsos. Ya, kenapa? Karena mental hidup gimana membahasakannya? Mental hidup pegawai-pegawai pemerintah atau anak-anak mereka atau pasangan hidup mereka menonjolkan dan menampakkan dimensi-dimensi itu. Ya, sehingga yang terjadi adalah kecemburuan. Kenapa? Karena di dalamnya ada israf, berlebih-lebihan. Apa contoh pesta ulang tahun? Habis biaya sekitar 1 M ini kan apa namanya gitu kan? Ya, coba 1 M tuh 500 jutanya diberikan ke At-Thayyibah. Ya, sahur makan nasi kambing tiap malam. Ya, atau bisa kita infakkan dan montakkan. Kemudian pesta-pesta pura, ya, ulang tahun, kemudian anak-anaknya menampakkan ya hartanya, kemudian istrinya memamerkan sandalnya, harganya berapa harga sandal Bapak Ibu? Ya, ada yang tas 90 juta Mbak, ya Allah. Ya, ada, Masya Allah, ya subhanallah, semoga itu tidak terjadi kepada kita, yang pada ujungnya adalah bukan lagi menampakkan nikmat Allah, tetapi yang terjadi adalah pamer, yang terjadi adalah kesombongan, yang terjadi adalah berlebih-lebihan. Jadi saya pernah Bapak Ibu waktu berdakwah di Australia ketika 2019 dulu, berjumpalah saya dengan seorang warga Indonesia yang sudah menjadi punya paspor Aussie, sudah jadi orang Australia. Sudah sekitar 50 tahun dia di sana. Dulu dia lari ke Australia itu pada saat PRRI. Jadi dia orang Payakumbuh aslinya, gabung dengan PRRI, kemudian dikejar-kejar. Akhirnya lari sampai ke Australia. Kemudian di Australia dia menetap di sana, sehingga pada akhirnya dia menjadi warga negara sana. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak ini jadi miliarder di sana, orang kaya. Tetapi ketika saya berkunjung ke rumahnya, mobilnya sederhana sekali. Padahal sudah jadi orang kaya. Saya tanya, Pak, kok mobilnya pakai yang ini? Sebenarnya mau juga sih Ustadz pakai mobil kayak gitu, disebutkanlah mereknya. Ada uang membelinya. Tetapi untuk saya yang dah tua kayak gini nih, keperluannya tidak yang begitu lagi. Ya, kalau saya pakai yang begitu nanti saya justru israf, berlebih-lebihan. Nah, sekarang saya pakai yang begini karena kebutuhannya. Ya paling saya ke masjid, kemudian pulang ke rumah, tengok bisnis, itu saja. Sudah selesai. Untuk apa saya memakai di luar kebutuhan? Di situ saya belajar konsep kesederhanaan hidup. Ya, padahal dia mampu, dia bisa, tetapi kebutuhannya sudah tercukupi. Masalahnya awakku kini kebutuhanlah tercukupi, tapi masih pengen apa namanya itu Pak? Pengen gaya. Pengen gaya sedikit. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, balik kita ke kaji kita tadi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memakaikan pakaian tadi kepada Ummu Khalid, doa yang diucapkan oleh Nabi adalah abli wa akhliqi, ringkas padan. Jadi Bapak Ibu, ya, itu yang dibahasakan oleh Nabi ketika membahasakan doa zikir, ya, pakaian baru yang dipakaikan kepada Ummu Khalid. Lalu yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada hadis yang ke-47, wa rawaina fi kitab Ibn Majah wa Ibn Sunni
Wa rawaina fi kitabai Ibni Majah wa Bani Sunni. Kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Majah dan Ibnu Sunni, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, bersumber dari Ibnu Umar, Allah ridha kepada keduanya, anaknya dan ayahnya. Anaknya bernama Abdullah, ayahnya bernama Umar bin Khattab. Dia dikenal dengan panggilan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Umar radhiyallahu anhu sauban. Ketika Nabi melihat Umar bin Khattab memiliki kain atau pakaian baru, lalu Nabi bertanya, ajadidun hadza am ghasil? Wahai Umar, apakah yang engkau pakai ini pakaian baru atau habis dicuci? Karena kalau habis dicuci kan tampak macam, apalagi setelah di laundry, digosok dan lain sebagainya, wangi. Ya, Nabi bertanya kepada Umar bin Khattab, informasi dari anak Ibnu Umar tadi, dari anaknya Ibnu Umar tadi. Nabi bertanya, apakah yang kau pakai ini jadi baru, am ghasil, atau dia baru selesai dicuci? Lalu Umar bin Khattab menjawab pertanyaan Nabi, bal ghasilun, yang aku pakai ini ya Rasulullah baru dicuci. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ilbas jadidan wa ishamidan wa mutsahidan sa'idan. Itu rupanya doa Nabi kepada Umar bin Khattab. Kalau engkau memakai pakaian baru, maka Nabi membahasakan ilbas jadidan, ya, semoga engkau mendapatkan pakaian baru atau pakailah pakaian yang baru. Lalu setelah itu apa kata Nabi? Ada doanya, wa ishamidan, hiduplah dengan mulia, wa mutsyahidan, matilah dalam kondisi syahid, sa'idan, dan bahagia. Ya. Dan ternyata apa? Umar bin Khattab ini ketika didoakan oleh Nabi demikian, ternyata pada akhirnya dia juga adalah mati syahid. Karena Nabi mendoakan wa mutsyahidan, semoga engkau mati syahid. Maka jika kita kembangkan apa yang dibahasakan oleh Nabi ini, yang ia ajarkan ketika memakai pakaian baru tadi, menunjukkan ada harapan-harapan, doa-doa yang kita mintakan kepada Allah dari pakaian atau bahan baru yang ada melekat di tubuh kita tadi. Ketika kepada Ummu Khalid tadi, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, abli wa akhliki. Lalu kepada Umar bin Khattab Nabi membahasakan ishamidan wa mutsa'idan wa mutsyahidan sa'idan. Intinya, ucapkanlah perkara ungkapan-ungkapan yang baik saat kita melihat ada orang lain memakai pakaian baru. Senangkan hatinya, munculkan doa-doa yang ujungnya nanti menyebabkan orang ini bersyukur kepada Allah. Jadi nampak misalnya abang kita ini pakai baju baru, baru nampak baju bang, ya alhamdulillah Ustaz, semoga bajunya berkah. Itu boleh. Jadi pemahaman umumnya adalah, ya, dari doa-doa Nabi tadi menunjukkan kita mendoakan kebaikan dari pakaian yang dipakai. Tapi jangan sampai nanti, ya, ungkapan kita tadi membuat haraj orang, tersinggung orang. Jadi ada dulu jamaah kita begini ceritanya Bapak Ibu, ini jadikan pelajaran. Jamaah kita ini guru, kepala sekolah, ya, lalu membeli mobil lah dia. Kan mobil baru. Ada jamaah kita ini belum beli mobil, dia juga PNS, guru juga, tapi ya mungkin belum mampu beli mobil. Bertemulah mereka berdua di depan saya. Jadi apa kata jamaah yang satu nih? Beli mobil nih sekarang, ya, nggak dapet beliau tuh
Kata yang beli mobil, alhamdulillah. Lalu kata bapak yang satu nih, entah SK yang mana lu digadaikan tadi itu. Coba tengok. Itu kan ungkapan menyakitkan hati. Kalau Pak Ambo dilesakkannya kalimat itu tuh saya bungkus bapak ibu dia, secampakkan ke sungai Siak. Nih, entah coba apa motifnya bapak? Ya, kawannya beli mobil baru, alhamdulillah kata kawannya, dia komentar, ya, SK mana yang digadaikan? La ilaha illallah. Itu namanya, ya tak bersyukur. Seharusnya kan dia menyenangkan hati kawannya ini, semoga berkah. Alhamdulillah ya, yang selama ini berhujan berpanas, kalau dapat mobil tak lagi hujan panas. Yang tadi yang kita terganggu pergi mengajar karena hujan, kalau sudah mobil tak terlambat lagi. Alhamdulillah, semoga berkah. Kan elok tak ya doa seperti itu. Setiap kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, maka pada saat itu malaikat mendoakan kita. Jadi kita doakan semoga berkah. Kata malaikat, walaka misluhu. Begitu juga hendaknya terjadi kepada yang mendoakan. Jadi ketika kita doakan yang baik, kebaikan itu untuk kita. Ketika kita harapkan yang baik, harapan kebaikan itu lengket juga kepada kita, karena ada malaikat yang mendoakan. Jadi ungkapan Nabi ablihi tadi, wa aslifi, atau ungkapan Nabi wa is'ami dan wa mutsahidan sahidan, semuanya itu menunjukkan kalau kita melihat yang baru, doakan yang baik-baik. Jangan dicari-cari, ini SK yang mana yang digadaikan, ini hutang ke bank mana, itu tidak perlu. Itu nak kau jawab Bapak Ibu. Ya, jelas Bapak Ibu. Biasanya yang muncul kalimat seperti itu karena apa? Jadi hasad dan kan kacau hati kita kalau sudah seperti itu. Ya, kalau orang iri ini adalah orang yang paling menderita di bumi ini, Pak. Ya, orang iri, hasad dan adalah orang yang paling menderita di muka bumi. Dia tak bisa tidur ketika orang lain mendapat nikmat. Yang rugi siapa? Ilaha illallah. Maka jangan sampai seperti itu. Maka prinsipnya yang diajarkan oleh Nabi dari cerita Ummu Khalid dan Umar bin Khattab tadi menunjukkan kita ikut senang ketika ada nikmat yang menyapa saudara kita, lalu didoakan dengan kebaikan. Pada saat kita mendoakan kebaikan, balik pula lah doa itu kepada kita sendiri. Kan nikmat jadi orang Islam nih Bapak Ibu. Nikmat kalau hati kita lapang, damai kita ketika perasaan kita tadi tidak terpengaruh oleh suatu apapun tentang masalah dunia ini. Karena sering mengganggu hati kita ini hanya masalah-masalah dunia. Ya, orang punya mobil, kita yang rusuh. Ya, orang punya aduh ibu-ibu, saya membina pengajian dulu. Ada ibu tuh pakai telekom baru, dikomentari sama ibu. Macam-macam lah ya. Jadi kepo-kepo, komentar-komentar. Kadang kalau orang yang nanya-nanya kayak gitu tuh perlu pula nampaknya kita agak serang balik dia, Pak. Yang ditanya-tanya, di mana belinya nih, berapa harganya, SK mana yang digadai. Perlu pula kita serang balik dia. Macam mana caranya? Kamu nanya. Gitu. Kamu tanya, kamu bertanya-tanya. Ya, perlu kita, kalau bahasa kampung kami, dibolokkan sedikit. Ya, supaya dia sadar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah arahan-arahan kenabian yang pada ujungnya adalah bagaimana kita melapangkan hati kita, ikut senang dan mendoakan kebaikan kepada orang lain. Pada saat yang sama kita juga mendapatkan keberkahan karena malaikat juga mendoakan orang yang mendoakan kebaikan kepada saudaranya. Demikian kaji kita pada pagi yang penuh berkah ini. Ramadan sudah berlalu 2 pekan, tak terasa 2 pekan pula lagi yang ada di hadapan. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita, keistiqomahan kepada kita. Mana yang kurang dari 2 pekan ini Allah sempurnakan, dan apa yang tersisa mudah-mudahan kita manfaatkan dengan baik dan benar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah.
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.